secara kasar, stres itu kayak seakan-akan privilege gitu. Stres itu adalah privilege. Agus Leo Halim, Halo, Coach. mantap brother, thank you for coming. Sama-sama, thank you for having me. Gue mau nanya, sebetulnya Agus Leo Halim ini kontennya apa, skillnya apa? Karena kalau kita masuk ke TikTok, kontennya tuh apa ya? Gado-gado. Gado-gado, tapi semuanya mendalam. Oke. Gado-gado tapi mendalam. Gua lihat konten lu memang apa ya? Gua consume, gua nggak bisa berhenti nih. Consume konten lu karena semuanya bagus-bagus. Lu bahas Citayam Fashion Week, lu bahas apa? Milkshake. Dollar milkshake theory. Dollar milkshake. Wih, gue bilang ini orang ekonomi, ini orang konten kreator, ngakunya konten kreator, tapi kok pembahasannya ini banyak sekali yang mendalam. Tell me about yourself. Oke. Gitu. Sebelumnya thank you loh Coach udah mengundang. Jujur nggak banyak yang ngundang, so shout out to you. Aku juga bingung sih kalau orang-orang nanya kayak Gus tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan. Aku selalu bilang aku ngikutin aku punya rasa keinginan tahuan gitu loh. Kalau misalnya rasa keinginan tahuan aku terhadap tren ini, aku coba benar-benar sebisa mungkin go deep gitu loh ya. Dan dari sana karena aku punya profesi per hari ini adalah kreator, jadi aku coba merefleksikan aku punya rasa keinginan tahuan ke aku punya output di dalam konteks kreatif gitu loh. Oke. Jadi dari sana sih Coach. Jadi kalau ditanya kayak Gus tuh sebenarnya apa sih gitu, jujur kagak tahu sih. Kalau ditanya profesi apa sih, kreator ya. So kenapa lu memilih profesi kreator? Please define kreator. What's kreator? Oke, jadi kalau misalkan aku punya journey pengalaman aku sebagai kreator. Jadi dulu itu aku demen banget foto-foto. Tapi masih hobi lah ya. Tapi dalam konteks profesi di mana aku dapat suatu duit itu di tahun 2017 di Instagram sebagai travel photographer. Tapi itu masih jadi side hobi lah. Sambil berjalan. Umur berapa tuh? Itu baru umur 23-24. Oh, travel photographer. Ya. Jarang ya dulu profesi itu ya. Profesi itu di Indonesia jarang ya, benar. Ya. Dan baru populer tuh tahun 2018, bahkan sebelum pandemi itu baru ngetop tuh. Benar, ya. Iya kan? Dengan adanya startup di Indonesia makin tinggi juga, jadi travelnya makin banyak gitu kan. Oke. Lanjut. Nah dari sana masih set hobi lah gitu. 2020 pandemi kan. Pandemi terus ngeliat gitu, kok di Amerika Serikat pada ngomongin TikTok ya gitu ya. Kayak TikTok is the next thing gitu kan. Nah 2020 jadi aku memberanikan diri coba nge-TikTok gitu. Oke. Nah abis itu aku berasa TikTok kan sifatnya masih banyak endorsement model ya. Dimana kreator itu bergantungan sama brand deals kan. Betul. Nah dimana aku lihat yang tanda kutip platform paling mature adalah YouTube. Tapi karena paling mature paling susah katanya orang-orang kan. Nah terus aku berasa juga di tahun 2020 ada jargon namanya creators economy. Dimana itu premisnya anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak yang di bawah umur 12 tahun katanya tuh 2 dari 3 pengen jadi YouTuber. 2 dari 3 pengen jadi YouTuber. Benar. Sampel size-nya Halilintar kali ya? Mungkin juga. Sampel size-nya aku nggak baca sih, tapi kurang lebih jadi kayak gitu kan. Jadi menarik gitu, kayak emang seriusan bisa gitu ya. Kayak orang lebih prefer jadi YouTuber dibanding jadi astronot gitu kan sekarang kan. Iya. Dari sana rasa keinginan tahuan muncul gitu. Apakah beneran semua orang tuh bisa jadi siapa-siapa di dunia digital ini gitu loh. Terutama yang tanda kutip yang tidak mempunyai akademis yang bagus lah. Kan dari sana jadi pengen coba nih 16 Desember 2020 aku coba aktifin aku punya YouTube channel. Nah jadi kalau definisi ngejawab pertanyaan Coach bahwa definisi kreator aku sih apapun yang berhubungan dengan digital output ya. Karir digital tuh itu adalah aku punya definisi kreator. Tapi kagak dalam konteks output digital cuma konten tok. Penjualan online pun aku berasa itu adalah kreator gitu. Kreator juga. Benar. Seberapa mudah atau seberapa susah menjadi kreator saat ini? Pertanyaan super bagus. Aku juga bikin e-course kan. Setelah ini semua aku menjadikan aku studi kasus bahwa aku itu yang tanda kutip bukan siapa-siapa, bisa gak sih jadi menjadikan ini penghasilan, menjadi mencari nafkah. Jadi kebetulan aku masih udah berkeluarga. Jadi pengen tahu kan kayak sebenarnya bisa gak sih gitu kan. Nah, dari sana aku pertama kali monetize di YouTube itu setelah video ke-67. Dan itu 4 bulan waktunya. Cepet dong. Tapi di dalam konteks aku 2 hari sekali upload. Oh, jadi frekuensi uploadnya banyak ya? Benar.
Jadi ngejawab pertanyaan coach susah atau kagak, di dalam koneksi aku 134 hari 67 video. TikTok udah berapa subscribernya? Apa followernya? Waktu itu TikTok aku udah lumayan lah, 100k-an. Oke, sekarang TikTok sekarang 500k. 500k. Wih, semangat. Tapi kalau di koneksi YouTube, aku punya pas baca analisa, susah tuh direct traffic dari Instagram atau TikTok lari ke YouTube gitu. Aku nggak tahu buat coach sih, buat aku sih susah. Aku gitu. sih banyak di WA. Oh, WA, ya mungkin WA pun lebih tinggi kali dibanding Instagram sama TikTok gitu kan? Iya, jauh. Nomor 1 WA. Oke. Kalau yang dari luar ya. Kalau dari dalam kan YouTube recommendation. Right, sama kurang lebih. WA yang tinggi setelah yang dari luar. Kalau Instagram yang lain-lain tuh kecil banget, apalagi dari Facebook atau TikTok. Iya, sama. Nah, dari sana jadinya aku mikir kayak gimana caranya bikin aku memastikan orang-orang bisa tahu aku kan. Nah, dari sana mikir lagi bahwa kayak orang-orang nggak mungkin search-nya Agus Leo Halim deh. Oke. Ya kan kita mikir kan kayak orang kalau misalnya tanda kutip bukan siapa-siapa harus mikir kan kayak orang tuh search-nya apa sih gitu. Makanya dari sana aku coba melakukan penelitian kayak apa sih yang orang-orang cari gitu. Nah, dari sana juga ngelebar, aku mempunyai suatu produk atau startup yang orang-orang ngomongnya lebih keren, namanya lnk.id, Linkit. Di mana itu ada website builder. Nah, jadi sekalian deh ini semua aku coba bungkus. Bisa gak sih kayak kreator yang bukan siapa-siapa, belum punya penghasilan, tapi udah bisa bikin website, terus website itu berpenghasilan. Nah, itu aku punya studi kasus selama 12 bulan. Oke. Gue potong ya. Siap. Dari kreator, lu bikin startup. Jadi dari foto, memang benar-benar rasa ingin tahu tinggi ya. Dari foto ke TikTok, ke YouTube, bikin startup. Dan startup pun untuk support konten kreator. Jadi ini ekosistem kreator, benar. Oh, ekosistem kreator. Jadi bukan untuk toko online atau apa. Tapi apa termasuk? Termasuk. Oh, termasuk. Tapi secara makro lah ya. I see. So tell me about Link ID, LYNK, ya, lynk.id. Karena gua jadi ceritanya gini, ada kasus lucu. Kita kan punya banyak klien dan banyak banget yang juga jualan di websitenya mereka masing-masing. Oke. Tapi dari website mau jualan nyambungin ke Instagram Shop itu setengah mati. Gue nggak tahu is that apa mereka yang kurang ngerti atau Instagramnya yang nggak jelas atau kenapa sih? Kalau aku punya komentar sih kompleks ya. Terutama WordPress ya. Iya. Begitu WordPress masuk ke sana kayaknya ada yang nyambung, ada yang enggak. Apa sih sebetulnya? Jadi Instagram itu ada manual approve-nya. Nah, manual approve-nya itu kadang-kadang ya kompleks aja gitu, kayak memastikan bahwa lu tuh represent brand ini. Barang-barang ini semua udah ada di website lu, harganya sesuai. Hal seperti itu yang bisa tanda kutip mundane task. Mundane itu bahasa Indonesianya kayak seakan-akan ya kagak penting-penting banget, administratif lah. Jadi bikin orang Indonesia kayak aduh PR banget sih gitu kan. Gue cuma jualan, kenapa lu bikin gue PR seperti ini gitu kan. So jadi kalau ditanya ke aku ribet atau enggak sih, aku bilang sih kompleks ya, tapi menurut aku mudah ya. Nah, terus ada yang bilang kalau gitu bikin aja Facebook Shop disambungin ke Instagram. Tapi kan itu kan buang waktu ya. Gua harus upload lagi di Facebook atu-atu gitu. Terus, wah ini buang waktu banget. Even kalau nggak tahu dari Tokopedia masuk ke Instagram Shop juga nggak bisa ya? To my knowledge bisa, tapi again manual. Tapi nggak semua masuk, nggak bisa, nggak memungkinkan loh. Manual verification dari dari platform tersebut yang memilih, mengkurate kayak mana-mana aja merchant yang dia mau bantu gitu. Iya. Terus gue lihat ada di TikTok orang endorse. Oke. Ini gue lagi ada susah nih bikin Instagram Shop. Jadi setelah gue kenal Link ID, ternyata jadi lebih mudah gitu. Omsetnya jadi gede. Ternyata yang punya. Bukan endorse. Saya karyawan. So, sekarang oke. Tell me story about the link.id. Iya, jadi sama sih premisnya bahwa kalau misalnya ngomongin di Amerika Serikat kan marketplace terbesar kan Amazon ya. Amazon. Tapi kan sekarang terlihat ada satu website builder namanya Shopify, terlihat kayak bisa menyaingi gitu loh. Terutama pas pandemi tahun 2020 gitu loh. Dan itu yang aku pengen coba, premisnya nyampe di Indonesia kapan ya?
Bahwa ini kan sekarang marketplace Indonesia sedang bertarung semua nih. Ya. In terms of harga, kompetisi, exposure, semua mereka lagi bertarung kan. Betul. Nah, pasti kan harusnya terkonsolidasikan ke dua Iya, ya, kayak iya. di Amerika Serikat ya, harusnya secara teori. Nah, tapi begitu mereka seller begitu mereka tahu bahwa kok gue punya produk selalu disaingkan sama kiri kanan ya, harusnya mulai berpikir lebih jauh lagi ya, kayak kayaknya gue butuh sales channel yang benar-benar gue punya advokat langsung lihat dulu itu sebelum tanda kutip dibuang barang-barang yang gak laku ke marketplace. Oke. Jadi itu kan flow dari Amerika Serikat yang hari ini belum terjadi di Indonesia. Nah, aku pengen coba bantu, mungkin gak ini flow ada di Indonesia, dan kalau misalkan ada, seller-seller ini bisa bikin website dengan gampang seperti apa bentuknya itu. Nah, dari sana aku mulailah, apa sih yang seller butuh? Pertama ya, contoh bentuk link agregator seperti yang namanya Linktree. Nah, dari sana aku coba, Linktree ini cuma bisa link agregator nggak bisa langsung jualan. Nah, aku tambahin function jualan. Nah, dan korelasi ke kreator ini adalah karena aku berasa kreator ini kan susah nih dapat brand deals sih menurut aku ya. Aku pribadi sendiri pun susah kan dapat brand deals. Nah, di mana butuh, kalau menjadi di profesi kan butuh penghasilan ya coach ya. Betul dong. Mencari nafkah ya. Iya. Walaupun ada stigma negatif sih, kok lu bikin konten kok lu cari duit ya. Iya. Banyak sih yang menghujat lu bikin konten tapi walaupun mana sih lu bikin konten tapi lu jualan, kacau lu. Itu ada stigma negatif sih, tapi itu mungkin makin panjang gitu, lebar ya. Tapi dari sana jadi mikirnya gimana caranya aku bisa ngebantu ekosistem kreator ini yang tanda kutip belum mempunyai brand deals bisa langsung jualan ke mereka punya end user, followers, subscribers. I see. Jadi kalau ngomong tanya gimana mulai sih, mulai dari sana sih coach, lumayan panjang. So jadi si link ID ini kalau misalnya kita masuk, first stepnya berarti kan bikin link agregator seperti Linktree. Ya, kayak TikToknya, Instagramnya. Kalau untuk bikin websitenya? Bisa langsung di sana juga. Bisa langsung di situ juga. Langsung di situ juga. Oke, masuk produk, benar. Detail, deskripsi segala macam sampai transaksi, pengiriman. Serius ke pengiriman? Pengiriman. Gitu. Saya pikir itu hanya pengganti Linktree. Daripada Linktree lu mendingan pakai ini aja gitu. Berarti gue mesti ganti. Ganti loh. Ganti. Thank you. Ini by the way nggak disponsor loh. By the way ini nggak sponsor karena seriously kita memang pengen tahu soal link ID. Gue pikir bukan punya dia. Ternyata tadi offline kita ngomong, ternyata beliau yang bikin gitu. Karyawan. Oke. Nah, kalau kita pengen bantu UKM, saya kan di usaha kecil menengah. Maksudnya banyak sekali yang kita support di UKM yang selalu bilang begini, coach saya sudah punya toko online, tapi nggak ada traffic. Apa sih yang sebetulnya harus dilakukan? Atau saya sudah punya marketplace, tapi saingannya intens, ya nggak bersaing harga dan orang datang ke tempat mereka hanya untuk cek-cek harga, abis itu belinya di tempat yang lebih murah. Bicara traffic dulu. Kalau saya sudah punya link ID, how do I generate traffic? Iya, kalau di dalam konteks digital ini kan layaknya secara ekuivalen masih ekuivalen layaknya kita di offline ya. Kita butuh location kan. Tapi dalam konteksnya traffic, digital ini, location itu banyak nih. Ada di TikTok, Instagram, Facebook, ya you name it lah, semua all these platform yang ini adalah location-locationnya nih. Antara kita mau buka di mana nih, kalau di ekuivalennya di Jakarta mungkin lu mau buka di Sudirman, mau buka di Senayan, mana nih, semua bring traffic gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kita mau ke daerah yang mana, habis itu mau gaya jualannya seperti apa. Apakah bisa performance marketing, sifatnya adalah artificial atau langsung di-push aja, kayak billboard gitu, nih ada ini, atau sifatnya mau lebih soft selling gitu kan, bahwa ini ada satu salesman tanda kutip kasih tahu nih gara-gara gue pakai produk ini bisa jadi seperti ini loh gitu loh. Nah, hal seperti itu kan yang mungkin terdengar sangat generik pas kita ngobrol seperti ini ya, tapi buat orang yang mungkin belum pernah masuk ke digital sesuatu yang kayak insightful kan. Oh iya benar juga ya. Banget. Bahwa kita butuh salesman juga ya. Kita bukan berarti kita buka toko, orang datang gitu aja kan. Benar. Nah, gimana cara kita membuat robot salesman kita itu kan untuk mendapatkan yang kalau misalkan pada umumnya orang butuh awareness sampai conversion kan. Jadi seperti itu sih coach. I see. So jadi si salesman ini bisa
terjemahkan dalam bentuk apa kalau digital itu? Apakah hanya iklan atau ada bentuk lain? Iya, kalau pasti iklan ya. Mau apapun menurut aku dalam secara makro. Iklan itu paling cepat lah ya. Iya. Nah, kalau mau shortcut iklan. Iya. Kalau di luar iklan gimana? Iya, kalau menurut aku sih semua apapun iklan ya. Mau influencer marketing itu pun juga iklan. Iya, Menurut aku ya. iya. Jadi dalam konteks itu menurut Cuma aku iklan. masalah berbayar atau enggak, Benar. atau earn atau paid gitu Ya, ya. benar. Dan di sana pun paling yang aku pengen coba double click mungkin di kata-kata impression kali ya. Dimana semua, menurut aku semua dunia marketing atau advertising ini output paling dewanya, paling atasnya kan adalah top line mereka adalah impression kan. Yes. Nah, jadi dari impression tersebut gimana caranya kalian akhirnya bisa jualan gitu loh. Jadi gimana caranya salesman itu menjadikan sesuatu konten atau apapun itu yang akhirnya menghasilkan impression. Oke. So, anggap gue ini adalah kasus nih, kita anggap kita studi kasus karena beliau juga kalau soal iklan keren banget. Nah, saya punya produk. Let's say produknya adalah buku. Oke. Nah, buku ini saya mau jual. Saya udah post di website, saya udah post di Instagram, sudah post di Facebook, tapi nggak ada yang beli. Oke. Saya iklan. Ternyata pada saat iklan targetnya kan harus conversion ceritanya nih ya. Karena anjuran dari banyak agensi gitu kan. Lo harus conversion dong supaya conversion orang kan target apalagi kalau kita diajarin sama orang Facebooknya langsung nih. Facebook langsung yang marketing konsultannya dia bilang, "Wah, Pak, Bapak kalau memang mau tadi targetnya transaksi harus konversi, Pak." Kita masuk konversi. Satu leads harganya bisa 100.000, 150.000. Harga bukunya 100.000. Lah, gimana mau jual? Rugi ya? Gimana? Benar. Nah, tolong dong dibedah apa yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau misalkan benar-benar harus detail banget kan pastinya kita butuh ada komputer segala macam lah ya. Tapi kalau misalkan aku punya advice ke orang-orang yang seperti ini bentuknya, ya pertama kan kita harus tahu dulu customer profile kalian seperti apa kan. Dari customer profile tersebut dalam Facebook Ads kita bisa taruh kita punya audience, custom audience segala macam. Dan itu semua ada keywords-keywordsnya juga nih. Yang kadang-kadang orang-orang cuma berasa ya sesuatu yang generik kayak generation Z, millennials gitu kan, itu sesuatu yang generik kan. Tapi kan kita butuh tahu, oh millennials yang suka weekendnya pergi ke toko buku. Oh abis itu suka bukunya seperti ini. Nah, keywords ini kan tanda kutip yang ya balik lagi mundane kan, kayak sesuatu yang administratif yang kayak orang berasa PR kan. Orang cuma pengen pokoknya gue punya budget 3 juta, gue klik ads kan. Tapi hal-hal seperti ini yang menurut aku terlihat kecil tapi itu juga pengaruh gitu. Dan belum kita ngomongin namanya advertising model ini kan ada A/B testing ya coach ya. Dimana A/B testing itu ya testing antara A atau nggak B kan. Dimana mungkin kita punya iklan pertama ini kurang bagus mungkin karena fontnya itu kurang kelihatan atau apa gitu. Dimana Facebook fontnya harus kecil sih by the way. Atau enggak cara penyampaiannya kurang bagus gitu kan. Nah hal seperti itu kan harus kita A/B testing ya coach ya. Nah saat kita A/B testing pun nggak cuma main oh gue punya 2 konten terus kita lihat mana yang perform atau nggak perform gitu. Kita harus tahu bahwa di konten A itu conversion mereka punya nge-track customer-nya itu mereka berhenti di mana gitu. Apakah mereka cuma dari impression doang? Apakah mereka sudah sampai check out gitu, tapi nggak jadi transfer. Nggak jadi transaksi. Nah, hal-hal seperti itu kan yang bisa dibilang dinamika terhadap digital marketing ini gitu. Yang kenapa akhirnya orang-orang berasa ini terlalu kompleks, akhirnya oh yaudah gue kasih ke agensi aja lah. Benar. Tapi kalaupun kita kasih ke agency, let's say saya kasih agency, si business owner sebetulnya juga harus mengerti mekanisme ini ya, harus ngerti nggak sih dia? Harus mengerti ya. Kalau di konteks business owners di mata aku ya, mereka cuma butuh bottom line kan. Di konteksnya aku ya, maksudnya at the end of the day kalau misalkan gue kasih lu budget 10 juta, lu bisa kasih gue 100 juta berarti 1/10 return on investment. Itu menurut aku luar biasa kan. Jadi harusnya sih kagak harus tahu ya, tapi mungkin kagak harus mengerti tapi tahu boleh lah. Aware aja ya. Aware. Oh, yang kompleksitas yang dilakukan agency seperti apa tidak sesederhana itu karena banyak banget juga yang business owner yang berpikir saya kerjain sendiri aja deh. In-house aja lah. Ya. Karena ternyata gampang ya. Masa dia bisa gua nggak bisa. Cuma depan komputer. Komputer. Oh lu begitu. Coba custom audience-nya kayak gini. Oh berarti kita copy paste aja langsung kita beres. Ternyata nggak sesederhana itu. Betul ya? Nggak sederhana itu, benar. Oke. Nah, untuk bisa mencapai
traffic yang tinggi atau mendapatkan qualified leads. Kalau si Facebook yang sekarang nganjurinnya kamu mesti mencari reach misalnya apa ya, target audience yang jumlah kolamnya itu minimal 5 juta atau 10 juta. Itu sebetulnya ada pakemnya nggak sih? Minimum berapa kalau kita targeting? Oh ini kira-kira kamu akan bidik sekian banyak. Itu ada rule of thumb-nya nggak sih? Kalau aku sih lebih ke indikator industry average ya. Jadi aku nggak lihat impression ya. Aku lihat indikator industry average adalah click through ratio. Jadi orang at least udah sampai ngeklik gitu kan. Dimana itu 1,8% tahun kemarin kalau nggak salah. 1,8%. Nah, tapi yang sampai convert bahkan cuma 0,9 kalau nggak salah. Click through itu dari mana ngitungnya? Dari iklan ngeklik. 1,8%. Iya. Oke. Jadi itu lumayan. Kita jadi 5 juta di bawah itu. Di bawah itu. Gue di bawah itu tuh. Kacau banget. Jadi agensi yang mau pitching silakan. Mbak, tolong ya. Bantu kita. Iya, jadi kalau ditanya aku punya indikator sih lebih ke click through ratio ya. Jadi regardless mau itu 5 juta, 10 juta, as long itu click through ratio-nya masih di atas on industry average level, menurut aku itu iklan udah performing lah at least. Iya. Sama mungkin satu lagi yang banyak orang itu menyerah dengan digital marketing itu karena gini. Wah coach, saya iklan dengan tidak iklan omsetnya sama. Pernah dengar nggak? Gue iklan, keluar budget segini, omset saya segini. Saya nggak iklan, nggak keluar budget, omsetnya tetap segini. Berarti iklan tidak efektif. Apakah itu kausalitasnya, pola pikir logiknya benar apa nggak? Menurut aku berarti ada yang salah sih di iklan sih. Ada yang salah di iklan. Harusnya linear ya. Betul. Harusnya linear sih. Dan itu fungsinya Facebook Pixel kan ya. Dan sekarang ada TikTok Pixel dan pixel lainnya gitu. Dimana kita beneran bisa nge-track bahwa orang ini beli dari mana sih gitu. Bahwa di dalam konteks kasus itu mungkin aja ya pas sama itu kalau misalkan nggak iklan justru malah jatuh kan. Harusnya. Mungkin jatuh gitu kan. Harusnya. Kalau misalnya pas dia sama, dia nggak iklan, harusnya dia turun. Benar. Iya. Jadi hal seperti itu sih. Jadi kita harus tahu sales ini dari mana gitu loh. Layaknya kalau misalkan di sini aku nggak tahu berapa banyak pemain retail kan juga ada sales assistant-nya kan. Ya. Dan sales assistant-nya itu biasanya kalau kita ke toko-toko, sales assistant-nya udah bikin kita buat minta ini dari gua nih, karena gue layanin kan. Nah hal seperti itu kan jadi kita tahu kan sales assistant mana yang performing kan. Jadi hal seperti itu yang tanda kutip nice to have sih ya, nggak sampai must to have sih menurut aku. Oke, jadi trackingnya harus clear. Jadi tahu dari mana datangnya dan yang actual performing tuh yang mana ya? Facebooknya kah atau TikToknya kah? By the way, kalau sekarang kita melihat TikTok itu kan masih belum ini ya, belum terlalu mainstream bukan YouTube, mainstream Google ataupun Facebook iklannya. What do you think about TikTok ads? It will be there sih, I think. In the context of pesaing si Instagram, menurut aku sih bakal si TikTok sih. TikTok ya. Karena sekarang pun udah ada TikTok Pixel, terus mereka juga uniknya TikTok, dia nggak cuma kasih TikTok ads doang, dia juga langsung ngebuka peluang untuk langsung endorse kreatornya gitu loh. Gimana caranya? Nah jadi ada namanya TikTok Creator Marketplace. Dimana kalau misalkan Creator Marketplace. Ya, jadi ada profilnya. Contoh coach ada tulisannya coach followersnya sekian, mau endorse harga sekian, bisa langsung dari TikTok Creator Marketplace. Oh gitu. Iya. Jadi aku bisa bilang kalau ngomongin TikTok masa depannya gimana sih, menurut aku sih so far dengan mereka punya fitur yang terus bertambah terus dan entah gimana caranya followersnya juga nambah terus, usernya nambah terus, jadi menarik sih gitu. Oke, kita ke TikTok. Jadi TikTok Marketplace itu di mana nyarinya? Ini ada TikTok. Ini coach pakai Creator Tools kan nih? Iya kayaknya. Ya, ini ada Creator Portal. Di sini. Coach ada itu apa namanya brand akun lain? Enggak. Lu punya deh. Oke. Biar gue bisa lihat ininya. Karena ini TikToknya TikTok untuk main-main doang.
buat bisa ngobrol sama Gen Z kan coach. Ya kita kan juga masih Gen Z. Oh sih benar juga, sorry. Jadi ada monetization creator marketplace. Oke. Jadi kita harus prasyaratnya apa untuk bisa memunculkan itu? Syaratnya apa? Pertanyaan bagus, jujur aku kurang tahu sih. Oke. Apakah harus punya produk atau tidak? Di otak aku pasti harusnya mereka onboarding manual ya. Oh. Harusnya ya. Oke. Dan kebetulan aja kalau misalkan aku nggak tahu mungkin followersnya berapa, mereka berasa oh ya udah langsung onboarding, langsung aja gitu. Automatically. Benar. So, jadi ada masuknya dari settings. Dari setting. Ada tulisan creator marketplace. Langsung ke creator marketplace. Habis itu. Terus habis itu sebagai kreator harus taruh kita punya legal segala macam bahwa lu tuh beneran gitu sesuai KTP segala macam. Terus nanti di approve dan nanti ada beberapa ada pricing juga ya. Kita nentuin pricing. Benar. Jadi saya sebagai kreator saya bisa menempatkan profil saya di creator marketplace untuk endorse mencari saya. Benar. Betul nggak ya? Benar. Tapi dari brand kalau mau nyari kreator ada marketplace-nya nggak? Ada langsung juga. Itu terbuka. Oh. Benar. Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya saya di sini mencari kreator gimana caranya? Nah itu yang aku bilang kayak di onboarding manually sama si TikTok sih. Oke. Nanti ada websitenya, mungkin nanti aku bisa WhatsApp coach. Ada sih websitenya untuk tahu ini lebih detail lagi. Mantap. Jadi contoh kayak gini langsung ada campaign-campaignnya nih. Kayak apa aja mereka kasih gitu. Spending berapa banyak, aktif berapa banyak. So balik ke pertanyaan coach terhadap TikTok bisa menyanyi atau kagak sih menurut aku. Mestinya sih jauh ya. Mereka punya inovasi mereka sih menarik ya buat aku ya. Mereka ngerti gitu kreator maunya apa gitu. Mereka hebatnya itu mendalami dan berusaha untuk mengerti kebutuhan kreator, tapi di sisi lain dia juga memahami kebutuhan brand. Saya rasa itu yang cukup bagus. Apalagi kita bisa pasang link kalau Instagram kan nggak boleh terlalu banyak restriction lah, saya nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti kalau TikTok tuh lebih open untuk hal-hal itu. Benar. Even pada saat streaming bisa jualan. Benar. Ya pasang keranjang untuk bisa orang beli. Saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat inovatif dan bisa lakukan gitu. Tapi uniknya ya coach ya, maksudnya sekedar dialog. Kalau Instagram melakukan suatu inovasi, dikatain nih coach. Dikatain sama Kim Kardashian. Kayak unik kan, maksudnya kayak suatu TikTok yang orang inovasi terus kayak wah hebat lu ya, kalian bisa gitu. Tapi Instagram saat mau coba inovasi, tanda kutip duplicate, malah dikatain kok lu malah jadi kayak TikTok sih gitu kan. Gue kesini demi foto gitu. Itu menurut aku double standard yang menurut aku agak unik sih terhadap dinamika dua platform ini. Jangan terlalu tipis lah itu kupingnya. Jalanin aja karena yang menikmati adalah si endorser juga ya, brand-brand juga. Aduh, oke. So, worth it nggak sebuah brand, ini kita berbicara konteks digital, untuk melakukan live streaming? Seberapa efektif live streaming di YouTube, Instagram, atau TikTok, atau Facebook? Seberapa worth it sih untuk melakukan itu? Definisi worth it kan kita harus ada indikatornya ya coach ya. Which is kalau dalam konteks brand ya pasti omset ya. Iya dong. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak ya pasti kita butuh tahu ya kreatornya siapa kan. Harus ada face-nya kan. Kalau di China tuh ada yang bahasa Inggris, aku nggak tahu cara pronounce bahasa Mandarinnya, tapi bahasa Inggrisnya lipstick king. Lipstick king itu kalau misalkan kayak contoh 11 itu diklaim ya. Aku juga nggak tahu, aku kan nggak di sana ya. Katanya sampai 100 juta US dollar punya omset gitu loh. Wow, 100 juta US dollar. Jadi bayangin satu kreator sales panelnya tuh 100 juta US gitu kan. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak ya kreatornya siapa dulu kan. Terus kreator ini bukan cuma tanda kutip mempunyai eksistensi loh, tapi beneran bisa jualan gitu loh. Karena menurut aku pribadi sendiri, aku punya observasi ya, di Indonesia ini kreator-kreator ini terutama yang di Instagram lebih suka awareness dibanding performance. Dimana kalau misalnya kita ngomongin tren, harusnya sebagai brand agak kagak peduli sama awareness ya, lebih peduli sama performance ya. Bener. Which is ya lu datengin gue omset berapa kan. Gue gak mau bayar lu 15 juta terus awareness toh. Bener. Gue butuh bayar lu 15 juta itu translate ke 150 juta gitu. Betul. Nah jadi kalau nanya aku worth it atau enggak ya kita harus dulu kreatornya siapa. Dan platformnya apa gitu ya. Platformnya apa.
Tapi kalau keywordnya live streaming, worth it atau enggak? Menurut aku sih bakal jadi tren dalam 2-3 tahun ke depan. Karena pas aku kecil, aku ingat banget ada namanya, aku nggak tahu ini brand atau apa ya. Ya pokoknya kayak aku sebut nama brand nggak apa-apa ya. Legel Home Shopping. Legel, ya, kan? ya, ya, ya. Nah, itu kan ini sekarang Legel itu ada di mana-mana gitu kan. Kayak di TikTok, di Instagram, bahkan Facebook grup mama pun ada gitu. Iya, serius. Jadi menurut aku sih, aku bilang ini tren masa depan sih menurut aku sih. Yang dimana orang-orang kalau misalkan mau jualan dibandingin bingung mau ngapain, gue live streaming aja. Ya, direct seperti apa ya? Di televisi itu kan ada kayak direct di RTV dulu ya. Iya, di RTV ya. Channel di RTV ya. Wah, semua ada tuh. Alat fitness, pengencang perut lah, ya kan. Data perut lah segala macam ada di situ. Nah, sekarang pindah ya semua ke social media. TikTok banyak kreator TikTok bahkan yang bisa making money hanya dari live streaming. Ngejar-ngejar setan, itu dapat duit tuh ya. Iya. Ada salah satu contoh sukses temen aku jualan kayak matras segala macam dapat 1,2 M. 1,2 M. Itu omset ya. Dia punya komisi asumsi 10% berarti ya kalian bisa hitung berapa. Wow. Di TikTok juga bisa cari reseller. Bisa cari reseller juga. Bisa cari reseller. Bisa. Jadi kita punya ini, saya punya barang, kamu mau jadi reseller langsung bisa langsung, benar. Bisa langsung bisa ya? langsung. Wow. Aku kayak TikTok spokesperson nih sekarang. TikTok. Kasih centang biru. Tapi yes bisa. Tapi itu maksudnya inovasinya sampai sejauh itu. Kalau diikutin ya, kalau benar-benar ngikutin dan opportunity digital itu sangat besar. Jadi kalau ada yang bilang saya trafficnya kurang, mungkin belum utilisasi banyak hal yang ada di platform-platform yang sudah ada. Benar. Tapi ya mungkin banyak ya peran antagonis TikTok kan ya. Maksudnya itu diciptakan oleh negara, ya kita tahu negara siapa dan negara tersebut demokrasi seperti apa kita tahu. Jadi ada peran antagonis juga gitu. Maksudnya hal seperti ini yang kadang-kadang bikin bingung juga sih. Kayak sebenarnya pakai atau nggak pakai kayak gitu. dari sisi bisnis kayak menarik. Tapi kok data kita katanya diambil gitu kan. Ya, kalau berpikir long term ya mungkin Indonesia harus bisa membuat platform seperti ini. Karya anak bangsa. Iya dong, karya anak bangsa. Jangan diblokir. Oke, siap. Oke. By the way, konten lu banyak bahas tentang buku ya. Ada ini nggak? Ada buku yang change your life? Aku sih on the record ya bilang ya. Aku asumsi belum ada yang kenal aku di sini. Jadi aku on the record di YouTube aku bilang ada satu buku judulnya Anti-Fragile by Nassim Nicholas Taleb. Oh, gue baru dengar. Ya, jadi itu tanda kutip kenapa ngubah hidup gue. Karena ya coach, kalau fragile apa coach? Fragile. Kalau fragile rapuh kan. Jatuh, pecah. Anti-fragile kalau menurut coach jatuh enggak pecah. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu robust coach. Kaku apa kuat ya? Ya, robust itu. Kalau jatuh nggak pecah tuh robust. Konsep si Nassim Nicholas Taleb adalah lu jatuh, lu eksponensial. Oke. Nah itu it hits me gitu. Jadi kagak usah ngomong detailinginnya, tapi poin besarnya dia, premisnya adalah lu harus mempunyai dari semua sisi hidup lu, semua aspek hidup lu harus anti-fragile gitu. Dimana kalau misalnya ada sesuatu yang negatif masuk lu, tapi lu malah eksponensial. Jadi kasarnya, dalam. Secara kasar, stres itu kayak seakan-akan privilege gitu. Stres itu adalah privilege. Wih, gila. Ini motivator. Keren. Dia kalau nggak salah kasih salah satu contoh di dia punya buku itu ngomongin gym. Itu kan sesuatu yang paling gampang ya. Maksudnya ini kita punya otot, ada sesuatu stres, memuat, tapi akhirnya menguat kan. Iya. Ya kan. Nah dari sana jadinya dia kasih tahu analogi yang paling gampang tuh seperti itu. Gitu. Jadi dalam hidup lu pernah mengalami sesuatu yang diri lu fragile, abis itu lu bounce back, ada nggak? Nggak sampai eksponensial sih coach. Jadi masih mencari, tapi masih mencari. Nggak pecah ya? Ya tapi minimal nggak pecah. Mungkin gue belum nyampe tuh yang sampai sana. Tapi ada lah, maksudnya contoh paling gampang beberapa di dalam konteks finansial yang mungkin ya stok kali ya. Stok lagi jatuh, malah buying, tapi itu akhirnya sesuatu yang naik gitu akhirnya. Oke. Tapi dalam kehidupan lu pribadi ada nggak? Ya bisa dibilang ya beberapa dinamika hidup seperti perbedaan pendapat segala macam bikin aku tambah ngerti, ya pastinya adalah coach. Tapi kalau sampai definisi eksponensial kayaknya ekstrim. Definisinya jatuh.
Jatuh ada dong. Ada. Ada. Jatuh terberat yang pernah lu alami apa? Aku pernah komentar tiap hari sih coach ya. Maksudnya coach tahu lah ya, maksudnya kalau misalkan orang yang tanda kutip mempunyai ambisi pasti berasa kok hari ini gue nggak dapet goalnya gue. Jadi kalau ditanya definisi jatuh gue dan gue jatuh terberat sih ya berasa kok gue punya ambisi kayak gue ngelawan diri gue sendiri, kayak ambisi gue kok nggak dapet gitu. Jadi gitu. Mungkin orang-orang bisa bilang bipolar kali. Harus tes dulu di website. Mungkin juga. Oke. Tapi prinsip itu menurut gua sangat bagus banget karena ketika kita punya punya filosofi itu, ini adalah privilege, problem adalah privilege. Kita nggak takut lagi ngadapin problem, bahkan ya kita tahu bahwa these two will pass. These two will pass. Dan ketika pass kita menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Oke. Kalau orang yang paling menginspirasi lu siapa? Orang yang mengubah hidup lu apa? Ini agak ngelebar sih. Kalau definisinya mentor gue sih kagak ada ya. Nggak ada. Karena mungkin gak ada yang mau mentorin gue. Ini orang banyak maunya. Ya kalau mentor sih kagak ada. Tapi I will say I have lots of heroes sih. Dan menurut aku mentor kadang-kadang overrated ya. Menurut aku ya. Karena setuju. Kayak lu udah punya mentor dan lu ekspektasinya berarti lu harus langsung sukses tanda kutip ya. Langsung melejit gitu kan ya. Dan mentor kayak seakan-akan harus accessible kan. Tapi kan to be fair kagak ada yang se-accessible itu kan. Setuju. Ya kan pasti ada aja jam kerja mentor tersebut kan. So, tapi kalau ngomongin hero kayak orang yang tanda kutip I look up to tapi nggak pernah ngobrol sama aku, tapi aku tahu dia menginspirasikan aku terhadap dia punya cerita sih banyak banget sih. Yang paling gampang ya pasti Steve Jobs, foundernya Nike, yaitu si Phil Knight. Pas baca bukunya dia cerita bahwa ternyata dia itu salesman-nya Onitsuka Tiger. Itu kan kayak anjir kayak apa kira-kira apa story-nya? What's the story yang lu paling yang hit you? Itu sih bahwa fakta bahwa dia start dari Onitsuka Tiger, abis itu dealnya fell off terus dia malah kerja Nike, itu sesuatu yang menurut aku hit me gitu kayak ternyata founder Nike yang aku lihat dari tahun 1990 ternyata dulu itu kerjanya kayak gini gitu. Onitsuka Tiger gitu kan, berarti kan kerja ke sesuatu yang tanda kutip tidak terlihat seksi, salesman loh. Iya. Kayak harus door to door, harus ini ada sepatu gitu kan. Kan nggak seksi kan. Kayak anak-anak muda kan sekarang kalau misalkan mau kerja kan terlihat harus yang startup, ada bean bag kan, ngobrol, ada harus punya followers, itu kan sesuatu yang seksi kan. Tapi ini sesuatu yang nggak seksi, tapi akhirnya dia bisa bawa pengalaman itu ke sesuatu yang lebih eksponensial lagi. So itu sih yang aku berasa bagus banget dari buku dia, Shoe Dog. Cakep. Ini banyak baca buku, jadi kita bisa cerita ngomongin buku. Gini, mendingan dibacain aja sama dia. Iya. Oke. Kalau in the future bisnis digital, seberapa penting UKM harus masuk ke digitalisasi? Seberapa penting UKM harus beriklan di sosial media? Ya, dan dengan adanya pandemi ini seserius apa sih versi ekonomi Indonesia versinya versi lu? Secara data kalau yang gue tahu UMKM itu 90 juta yang terdaftar. Penetrasi online katanya cuma 2% diklaim. Ya. Dimana kita ngomongin semua startup yang gede-gede udah bakar duit gila-gilaan tapi masih penetrasinya 2%-an. Jadi gila ya. Kalau ngomongin secara makro data ini terlihat peluang masih besar. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah emang orang Indonesia itu bisa se-online itu? Bisa se-online itu. Infrastrukturnya siap gak gitu? Iya. Karena menurut aku orang-orang yang bisa beli online itu kan suatu keberuntungan juga ya bisa beli di online kan gitu. Nggak semua orang mempunyai akses internet kan. Nah, jadi pemerataan internet itu apakah sudah ada progres atau belum? Itu aku pribadi sendiri kagak tahu. Itu pertanyaan buat aku gitu. Jadi infrastruktur yang menurut aku harus ada dulu sebelum kita ngomongin penetrasi online yang makin tinggi.
itu jadi pertanyaan buat aku. Kalau misalkan itu udah terjawab, jelasnya orang-orang udah saatnya pergi ke online Pergi ke gitu loh. online. Tapi kalau misalkan itu belum ada, buat apa kita kompetisi sama orang-orang yang mempunyai budget lebih marketing dibanding kita kan? Mendingan kita lokalisasi dan kita jadi boutique store dan profit gitu loh. Karena kan kagak ada yang salahnya kan. Yang penting in terms of profit, profit aja gitu. Betul. Tapi dari ekonomi Indonesia sendiri gimana menurut lo? Dengan dolar yang begini dahsyat, ya kan? US dollar, kita juga banyak ini kan, kita banyak mengandalkan impor. Yep. Indonesia banyak impor, terus kemarin ngobrol sama Dr. Gema, ngomongin soal ekonomi. Wah, Indonesia sih, lu harus sangat-sangat khawatir gitu loh. So, apa yang lu lihat dari situasi Indonesia saat ini? Makro ya? Ya. Ya utang kan makin lama makin tinggi. Yeah. Tapi orang argumen bahwa lu kagak bisa lihat utang tinggi tapi GDP kita juga tinggi. Yeah. Ya kan argumennya di sana kan. Tapi badan again apakah GDP ini inflated? Ya kagak ada yang tahu juga kan. Itu pertanyaan besar gitu loh. Kalau komentar aku tersendiri terhadap ekonomi. GDP-nya digoreng apa enggak gitu kan? itu versi kasarnya. Itu versi kasarnya. Kalau komentar aku sih itu tadi kan coach ada ngomongin the dollar milkshake teori kan. Mungkin teman-teman belum tahu dollar milkshake theory itu apa. Mestinya nonton, tapi can you share again the concept? Jadi ada argumen, aku lupa siapa yang pioneer. Jadi argumen dia adalah kan orang-orang biasa bilang bahwa US in decline kan. Betul. Bahkan ada satu hedge fund ternama namanya Bridgewater, CEO-nya si Ray Dalio ya. Dia bahkan bilang bahwa dia bahkan bikin buku ya kasih tahu US itu mau jatuh gitu kan. Bahwa ada China nih mau naik gitu kan. Di mana itu orang-orang bilang ini konspirasi ya. Nah, tapi ada satu orang lagi, aku lupa namanya siapa, dia pioneer bahwa justru kebalikannya gitu loh. Pas beneran akhirnya global recession happening, siapa yang menang gitu? Menurut dia adalah US. Kenapa? Karena udah terlalu terkonsentrasikan ke mata uang tersebut, orang-orang berasa kalau misalnya mau aman ya pasti US dollar. Oke. Nah, jadi semua orang kan orang lihat bahwa inflasi US tinggi kan 9% gitu kan. Tapi kan faktanya bahwa semua orang lagi inflasi kan. Benar. Dan semua orang lagi printing money gitu kan. Dan kebanyakan printing money itu juga buat bayar mereka punya utang dalam bentuk US dollar. Iya, makanya. Jadi ini semua kalau misalnya ke-convert ke US dollar terus semua si Fed di Amerika naikin interest rate dan semua ketarik ke sana. Balik lagi. Ya, kita semua gimana? Jadi itu yang dibilang dollar milkshake gitu. Semua ke milkshake ke dolar gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi, dolar tetap menang. Argumennya di sana. Iya. Karena mungkin secara sejarah mereka sudah menyebarkan segala sesuatu. Dia adalah mata uang dunia gitu kan ya. Iya. Semua orang harus pakai dolar dan mata uang negara-negara kecil ini nggak ada artinya gitu. Benar. Kalau enggak ya udah matiin aja, udah nggak usah ada mata uang gimana? Benar. Ya kan? Seharusnya kan kayak gitu. Udah kita pakai satu currency aja, US dollar gitu, nggak usah ada rupiah. Buat apa? Benar. Ada apa transaksi sedemikian rupa. Nah, lalu kemudian muncul ada prinsip, ada yang percaya bahwa ya udah Indonesia printing money aja. Nyontek apa yang dilakukan oleh Amerika. Menurut lu gimana? Oke, printing money hanya untuk project. Teorinya MMS ya. Ada ya itu ya. Management Monetary Bosman tuh. Oke. Printing money untuk Mardigwowi. Ya, beliau ini kan teori yang mengatakan bahwa ada negara-negara, China juga sama melakukan hal yang sama, yaitu dia bikin dua mata uang. Ya, mata uang satu adalah ya mata uang yang bisa ditransaksikan untuk ke luar negeri, ya. Tapi ada mata uang yang hanya bisa dipakai dalam negeri, dan itu dicetak dalam negeri, dipakai oleh kita semua untuk bikin project. Jadi pembangunan jembatan, pembangunan itu dan seterusnya itu hanya bisa menggunakan budget itu. Oke, menggunakan budget itu. Which is in theory make sense. Yeah. Tapi ada masalahnya nggak sih? Ya, peran antagonisnya adalah
asumsi itu project jalan kan ya. Bener-bener. Dimana project-project kita kan biasanya selalu melibatkan orang luar ya, pengetahuan bener. Dimana orang luar emang mau terima rupiah. Bener. Kita peran antagonisnya ya. Maksudnya kalau misalnya di konteks Cina berhasil sih ya good for them gitu. Bener. Dia support UKM-nya di training dan seterusnya. Jadi negara menguatkan devisa dengan emasnya kuat, ya, transaksi ekspornya juga bagus. Jadi mereka dapat devisanya juga tinggi. Tapi di sisi lain mereka support UKM untuk bisa berproduksi, berinovasi sehingga segala macam pun ada. Ya, mungkin China punya strategi yang cukup bagus karena rakyatnya juga nurut ya dalam tanda kutip. Menghasilkan, rugi nggak apa-apa, ya kan? Lu rugi nggak apa-apa, pokoknya lu yang penting produksi, ya. Lawan tuh, yang penting lu bisa ekspor. Nah itu mungkin ceritanya beda. Kalau kita nggak tahu gimana tuh. Pertanyaan besar sih. Kalau aku pribadi sendiri, aku paling double klik industri padat karya. Ya. Karena kalau misalkan di Cina, aku lupa nomornya berapa, tapi setahu aku industri padat karya itu menghasilkan berapa persen dari China punya GDP itu. Karena mereka kan ya orang-orang kan jokesnya apapun made in China kan. Berarti manufacturing-nya luar biasa kuatnya kan. Itu the backbone of that that country. Country-nya. Nah, di Indonesia sebenarnya kalau ngomongin SDM banyak kan. Iya, benar. Tapi infrastruktur aja dan pebisnis swasta juga entah kenapa agak reluctant untuk mempunyai resistensi untuk masuk ke industri padat karya gitu kan. Ya satu industri padat karya ya semakin banyak orang ya semakin susah manage-nya. Dimana di sini secara mungkin dari mata secara makro mungkin negara ini terlihat unstable. Ada union, contoh Elon Musk kan nggak suka tuh sama union kan. Benar. Terus kita ngomongin juga politically kan, makanya kenapa orang-orang berasa secara makro ya, orang lebih prefer, gue ke Vietnam aja lah, gue taruh order di Vietnam kayak lebih aman deh dibandingin ke Indonesia gitu loh. Sampai Vietnam ini luber baru masuk ke Indonesia gitu kan. Benar. Ya jadi kalau ditanya ke aku, yang aku pengen double click dari perekonomian Indonesia sih, gimana caranya kita menginsentifas orang-orang yang mempunyai capital masuk ke industri padat karya sih, jadi menyerap tenaga kerja lebih banyak, jadi yang produktif makin banyak juga gitu loh. Dari sana middle class-nya moga-moga makin naik gitu loh. Benar. Karena kalau ngomongin secara data juga, itu data 2019 kalau nggak salah, jadi mungkin bisa beda. Income gap kita juga masih ekstrem ya. The top 1% sama the rest of us, 99% itu kan jauh banget kan. So jadi gimana tanda kutip bisa memeratakan ini semua dengan cepat, menurut aku industri padat karya is the solution. Cuma pertanyaannya outputnya apa? Contoh paling gampang mungkin baju. Nah, tapi apakah order itu ada atau nggak ada kan? Kalau kita bisa ikut quality-nya dan harga bisa ditekan, Indonesia nggak kalah. Masalahnya adalah quality kita, highest quality kita dengan lowest quality yang misalnya dari China, ya yang acceptable. Kita masuk nih, oke, gua mau baju kayak begini, bambu lah ya, bamboo shirt, ya, bamboo shirt, bikin dong. Wah, nggak bisa. Kalaupun bisa, harganya berkali-kali lipat. Ya, HPP-nya kita udah harga jualnya dia. Jadi kalau HPP gua, dia ini udah harga jual nih. Udah untung 40% gitu. Gimana cara bersaingnya? Itu yang menjadi tantangan dan kendala. Tapi kalau kita bisa kejar quality, Indonesia pasti bagus. Kalau di konteks itu kan bambu shirt itu menurut aku ada hubungan sama tekstil ya. Tekstil itu menurut aku dibandingin garment itu menurut aku industri padat karya. Kalau tekstil itu menurut aku industri padat modal karena butuh mesin ya kan. Mesin celup segala macam kan. Dimana ya orang kagak mau investasi karena orang-orang masih sourcing dari China. Kenapa orang sourcing lebih di China ya? Karena logistik kan. Dimana dari China ke Amerika lebih cepat, China ke Eropa lebih cepat gitu. Kenapa orang harus jauh banget ke Indonesia? Gitu? Harus lebih murah kan kalau misalkan orang pengen ada efisiensinya kan. Jadi itu tantangan yang ya aku cuma bisa ngomong doang ya. Aku cuma mau memberikan informasi bahwa itu tantangannya gitu. Dan aku juga nggak ada solusinya gimana caranya memastikan kita punya industri ini bisa compete sama harga di China gitu. Ya, kalau dari sisi negara ya saya kira pemerintah harus melihat itu. Jadi mesti ada keterlibatan pemerintah untuk memberdayakan atau membantu industri untuk bisa bersaing secara kualitas. Beda sama seperti K-pop-nya Korea. Ya kan? K-pop Korea itu kan bukan swasta istilahnya. Mereka kan disupport oleh pemerintah untuk menjadi sebuah industri. Dia mau menguasai atau memperkenalkan Korea awalnya
menguasai Jepang dulu. Ya, pokoknya Jepang tuh artis Jepang dulunya terkenal, sekarang diganti dengan Korea. Sekarang BTS, kalau lu denger BTS, awalnya sekilas kita pasti pikir itu orang Amerika, lagunya Amerika gitu kan. Dan dia menjadi ini dunia, dan kalau dengar ceritanya mereka benar-benar plan itu puluhan tahun. Terstruktur jadinya. Terstruktur. Kayak misalnya contohnya bagaimana caranya mengangkat industri Thailand. Thailand itu kan kuat sekali pariwisatanya. Seluruh dunia pengen ke Thailand. Bukan hanya karena pengen lihat Tiger Show. Murah sih setahu. Ya kan? Bukan pengen lihat Tiger Show-nya. Tetapi gimana mereka lakukan 10-20 tahun yang lalu. Apa yang mereka lakukan adalah memberdayakan orang yang keluar ke luar negeri untuk bikin Thai restoran. Jadi disupport tuh. Bukan K-popnya, bukan industrinya, tapi makannya. Dibantu. Mau buka Thai resto, gue bantu. Bantu Thai food di mana-mana Thai resto itu menjadi sebuah alat untuk mengkomunikasikan pariwisata. Bantu dalam konteks permodalan. Ya permodalan, ya izin dipermudah, perizinannya disupport di negara tersebut gitu. Mempermudah itu akhirnya membuat orang ternyata Thai food tuh enak gitu kan, dan eksotik, ya bisa menjadi alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat tentang negaranya, dan akhirnya membuat orang mau datang ke Thailand karena makanannya enak, mau datang untuk wisata kuliner misalnya contohnya. Itu tapi kan mereka nggak bikin itu dalam waktu sebentar. Nah, blueprint Indonesia itu sejauh mana? 10 tahun, 20 tahun ke depan. Pada bilang 2045 ya. Agak jauh ya. China aja 10 tahun. Tapi roadmap-nya itu nggak clear. Jadi roadmap itu nggak clear. Mau kemana nih? Mau ke tambangnya kah? Kemana? Kita kan selalu resources-nya besar ya, sumber dayanya banyak. Tapi kita sebagai negara yang menghasilkan komoditi untuk negara lain, lalu kemudian kita jadi konsumsi. Ini kita ini market, jadi bukannya penghasil, kita yang beliin gitu. Barang yang kita bikin sendiri. Sepatu Nike bikin mana? Di Tangerang. Belinya di mana? Impor. Tapi ya kita mengkonsum barang yang kita bikin sendiri. Nah, saya pikir itu masalah peranan pemerintah. Tetapi dengan adanya digital, sebetulnya disruptif bisa terjadi. Kalau memang istilahnya UKM ini bisa mengoptimalkan dan menguasai digital marketing, ya, branding, menjangkau market yang lebih luas. Bahkan sekarang ekspor banyak juga tuh orang-orang yang perusahaan-perusahaan kecil yang mulai belajar ekspor sendiri. Ya, dapetin market lewat digital marketing. Saya rasa itu salah satu solusi. What do you think? Setuju sih, in terms of progress ya. Tapi pertanyaannya adalah signifikan nggak ya? Signifikan apa enggak? Karena kalau misalnya circle saya sih terlihat yang main ekspor masih sangat sedikit gitu kan. Iya. Karena ya sifatnya adalah ya gue lokalisasi dulu lah Gus. Ngapain sih gue ekspor gitu? Karena ya pertama ekspor ya contoh buka toko di Singapura mahal banget gitu kan. Terus buka gudang di Singapura mahal banget gitu loh. Mungkin kedepannya siapa tahu ada yang startup yang bikin warehousing centralized warehousing gitu kan. Nah jadi kalau aku lihat ya brand-brand Amerika itu punya trading house di Hong Kong kebanyakan nih, dan warehousing di Hong Kong juga gitu loh. Nah jadi itu semua hub mereka punya manufacturing hub. Nah di Indonesia di mana nih? Manufacturing hub yang untuk akhirnya bisa kemana-mana gitu. Nah menuju ke sananya itu yang pertanyaan besar gitu. Kalau ngomongin ada Gus, kayak gue dengar kok kemarin ada orang ekspor 10 kontainer, semua full kontainer gitu kan. Oke. Satu orang kan? Satu orang. kayak butuh, kalau ngomongin ya nggak fair kali ya, karena Cina itu kan GDP nomor 2 ya setahu aku kan masih sekarang. India kayak belum menyusul kan ya. So kayak jauh banget ya, kita mungkin ke berapa 30 ya. So kayaknya masih jauh banget. So mungkin kagak fair, tapi ya itu sih aku punya komentar. Ya, tapi menuju 2030 katanya kita bakal masuk ke 9. Oh ya? Oke. Yang aku tahu 2045 katanya nomor 4. Nomor 4. Kalau 2045. Ya udah kita mute ya kan. Akhir lagi tahun 2045 kita udah nomor 4.
So ya, 2045 guys. Ini kan sama dengan cerita si siapa Gen Z ya. Gen Z ditanya, kamu mau masuk kerja di sini dengan gaji UMR mau nggak? Oh ya, oke Pak. Tapi kalau kamu kerja 2 tahun lagi ya, gaji kamu akan naik jadi 8 juta. Oh ya, oke, nggak apa-apa Pak. Saya ngelamarnya 2 tahun lagi. Bisa gitu ya? Saya ngelamarnya 2 tahun lagi. Masuk di akal. Nah itu kan pinter-pinternya Gen Z nih sekarang nih. Oke. Gus, thank you so much for coming. Thank you. Ya, Thank you for having me. Insight yang luar biasa banget dari cerita ngalor ngidul kita. Banyak pembelajaran. Benar-benar gado-gado ya Pak ya? Ya, gado-gado tapi gado-gadonya mantap. Pedasnya 2, karetnya 2, pedasnya banyak. Dan Link ID gue rasa one of the solution. Dan by the way lu ada agensi juga ya? Ada. So gimana caranya gue bisa in touch dengan agensi? Ya nanti ngobrol via WA ya Pak. Lu nggak buka untuk umum? Buka buat umum. Nanti kasih tahu. Oke. Ya nomor-nomornya. Kasih tahu lah ke beliau nih. Teman-teman. Oh iya langsung aja ke lnk.id. Kalau misalkan kalian mau terhadap digital agency segala macam, kita juga ada service. Kalian mau Facebook, mau Google Ads, SEO, SEM, kita juga ada di situ semua. Cakep. Harga terjangkau. Harga kita bisa ngobrol. Mantap. Bro, thank you so much for coming. Appreciate it coach. Ya. Thank you teman-teman yang sudah gabung. Cek lynk.id kalau Anda mau mau accelerate your business, dan cek TikTok beliau nih. Mau belajar segala macam ada, dan insight-nya sangat-sangat mendalam sekali. Tolong kasih komen positif, jangan menghujat. Oke. Itu bisa another podcast tuh. Another podcast. Kenapa kreator edukasi dikatain kan? Banyak banget. Oke guys, thank you so much. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.